mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua Gugus 1 Cendekia Kecamatan Ampana Kota, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Ibu Guru Gugus 1 Cendekia Kecamatan Ampana Kota. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali bersama-sama dalam pertemuan rutin kita kelompok kerja guru Gugus 1 Cendekia Kecamatan Ampana Kota. Untuk itu, Bapak Ibu, acara ini kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Gugus 1 Cendekia Kecamatan Ampana Kota kepada yang terhormat Bapak Hai Selamat Tenggo SPD SDM PD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan kuasanya pada kesempatan berbahagia ini kembali kita bisa bersama berkumpul dalam rangkaian kegiatan rutinitas kita KKG, khususnya untuk Gugus 1 Cendekia di Kecamatan Ampana Kota. Yang saya hormati rekan kepala sekolah, teristimewa teman-teman semua yang senasib sepengenanggungan, ucapan terima kasih sudah bisa bersama pada kesempatan ini. Kegiatan ini bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas biasa yang seperti kita elu-elukan, seperti yang kita sangka. Kegiatan KKG ini merupakan wadah di mana kegiatan ini sangat erat dengan pengembangan dan peningkatan diri kita sebagai guru. Ini adalah wadah. Di antaranya adalah ketika kita mau naik pangkat, maka ini adalah salah satu syarat Bapak Ibu itu bisa memiliki poin tambahan. Syarat itu baru salah satu dan banyak hal Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu juga butuh refleksi, butuh komunikasi, butuh hubungan, butuh kebersamaan. Jadi kumpul-kumpul ini tidak hanya saja kita menggugurkan kewajiban sehingga banyak image dari kita bahwa suka KKG lagi.
Jadi wadah inilah yang mempersatukan kita. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus tadi memberikan motivasi untuk kita untuk lebih banyak berbenah dan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT dan keberkahan atas apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini hingga insya Allah berakhir di siang hari, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Muhalis SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kelompok kerja guru dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu kami sebagai seorang tenaga pendidik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, keselamatan untuk menjalankan tugas ini demi untuk mencerdaskan generasi-generasi yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah kegiatan ini, semoga mendapatkan amal di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini saya dan juga rekan-rekan dari calon guru penggerak bisa kembali membersamai Bapak Ibu untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang telah kami peroleh kurang lebih 2 bulan masa mengikuti pendidikan program guru penggerak. Insya Allah Pak Arman akan menyusul, amin, dan Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita duduk di depan ini berarti kita yang paling hebat. Tidak seperti itu, tetapi mungkin kebetulan kita yang duluan mendapatkan materi ini. Jadi pada kesempatan ini mari kita saling berbagi ilmu, dan mungkin dari Bapak Ibu semua juga ada pengalaman-pengalaman yang dapat dibagi pada kesempatan ini kepada kami, sehingga dapat menambah referensi kami dalam mengikuti program guru penggerak. Baik, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa materi kita pada pagi hari ini yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Sepertinya saya harus berdiri tabe Ibu ya. Saya izin berdiri Bapak Ibu ya. Karena sama dengan di kelas, tidak asik kalau guru cuma duduk di depan meja. Baik Bapak Ibu, membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ketika kita mendengar bahasa budaya, yang tentu yang terbayang di pikiran kita itu adalah pembiasaan. Budaya ini melekat dengan sebuah kegiatan pembiasaan ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini yang bagaimana? Kalau mengarah ke hal yang positif tentu itu adalah hal-hal yang baik. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini kami akan kembali, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini di sekolah, namun mari perkenankan kami untuk kembali mengingatkan seperti apa membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif itu berarti hal-hal yang telah kita lakukan, yang menjadi kebiasaan di sekolah kita, yang tentu saja mengarah pada nilai-nilai kebaikan. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu sependapat ya. Iya. Baik, sebelum saya memulai, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Barangkali dari tadi sempat masih ada yang pagi-pagi ada marah-marah di sekolah, atau dari rumah mungkin ada
hati yang mengganjal begitu ya. Hari ini sebelum kita mengikuti materi, mari kita ice breaking dulu. Bolehkah saya minta dua orang, satu perempuan, satu ibu, satu bapak untuk bersama-sama dengan saya di depan? Boleh, oh, bapak cuma dua ini. Nah, sultan dulu Pak Arman dengan Pak Meta. Siapa? Iya. Oh, Pak Arman kata. Sultan dulu supaya adil. Hah? Oh. Menang banyak lagi Pak Arman. Ya Pak Arman. Yang satu ibu barangkali. Siapa ini yang mau bantu saya di depan? Ibu. Iya, boleh. Ayo, ibu ya, boleh. Nah, ini ayo ibu. Iya, tepuk tangan dulu untuk bapak ibu ini. Luar biasa. Iya, jadi minta maaf Ibu Yone. Jadi bapak ibu lanjut Bu. Nah ini, jadi Pak Arman ini bertugas pada tugas A, Ibu Yun bertugas pada tugas B. Jadi Pak Arman membayangkan bahwa ada sesuatu yang dalam genggaman kepalanya, itu sesuatu yang paling penting dan sangat berarti dalam kehidupannya Pak Arman gitu. Jadi anggaplah ini di dalam genggamannya ada sesuatu gitu. Nah, tugasnya Bu Yoyon bagaimana membujuk Pak Arman, merayu Pak Arman supaya dia mau buka ini genggaman tangannya. Nah, kamu lihat ini keahliannya Bu Yoyon ini bagaimana penggombal. Iya. Bagaimana? Kasih lulu hatinya Pak Arman supaya dia mau buka itu genggaman tangannya. Iya. Boleh kan Bapak Ibu boleh? Iya, bos. Luar biasa. Ada coklatnya. Kalau roti tidak coklatnya, saya tidak mau. Tapi kalau ada coklatnya, saya mau. Oke. Jadi semua dibuka ini karena sudah dapat roti. Iya. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu pada rekan kita, silakan duduk. Iya, akhirnya Pak Arman luluh juga. Jadi yang tadi dia punya prinsip bahwa ini saya mau tutup ini, saya mau jaga. Ternyata dengan lembutnya hati Bu Yoyon meraih Pak Arman, akhirnya terbuka juga. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang telah diperagakan oleh Bapak Arman dan Ibu Yoyon tadi ini, kira-kira apa pelajaran yang bisa dipetik? Kira-kira apa makna yang terkandung dalam apa yang telah diperagakan oleh kedua rekan kita tadi ini? Barangkali ada yang bisa memberikan pendapat? Bapak Ibu sekalian, Ibu yang di depan bagaimana? Apa yang bisa Ibu ambil, makna apa dari percakapan tadi antara Pak Arman dan Ibu Yoyon? Silakan Bu.
luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi. Jadi menurut Ibu Dewi, sekokoh apapun kita berpegang, tetap ketika ada rayuan, apalagi rayuan itu sangat tertarik untuk kita bisa terlepas dari apa yang prinsip yang kita pegang, itu bisa saja lepas. Baik, barangkali Bapak Ibu ada pendapat lain? Ya, iya, silakan Ibu. Halo, jadi kalau saya dengar kita mendapat siswa yang keras hati seperti itu Ibu Jain, ya jadi kita diuji bagaimana kita guru itu bisa meluluhkan hati anak ini. Ada memang anak yang keras kepala biar mungkin, tapi kita guru ini seperti yang saya pernah dengar, ada 1000 cara. Kalau anak itu tidak luluh hatinya, berarti kita punya cara yang belum 1000. Ya, jadi bagaimana cara kita supaya kita bisa meluluhkan hati anak itu? Ya, ada 1000 cara. Iya, silakan Pak Arman. Pak Arman mau menanggapi ini lagi. Terima kasih Bu Yon. Oke, terima kasih atas kesempatan. Kalau saya antar kejadian tadi ke siswa, berarti bagaimana cara kita untuk mengatasi ada anak-anak yang bandel di sekolah, menjadikan dia itu sebagai teman. Ketika kita jadikan dia sebagai teman, kita akan mudah mendekati dia dan dia akan mudah berubah dari yang tidak baik, dia akan menjadi baik karena dia merasa bahwa tidak ada batas antara guru dengan murid, dia menjadi teman. Terima kasih. Sampaikan ke Ibu Yon hampir sama dengan dari Pak Arman, bahwa itulah peran kita Bapak Ibu sebagai guru. Ketika anak-anak melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu kurang berkenan, bagaimana caranya kita sebagai guru untuk merespon itu dengan baik kan? Ya, bagaimana kita bisa merespon itu dengan baik? Bagaimana caranya kita untuk memberikan rayuan seperti bujukan kepada anak-anak kita, supaya ketika dia melakukan hal-hal yang kurang baik, dia akan kembali pada porsi-porsi kebaikan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah menanggapi. Nah, Bapak Ibu, itulah hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi ada sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa kita mampu atau kita bisa melakukannya, ya. Nah, keyakinan ini yang harusnya kita pegang teguh. Apapun pengaruh di luar, ketika kita sudah yakin seperti tadi, harusnya tadi Pak Arman tuh, apapun rayuan, bujukan, kalau memang dia berpegang teguh dengan prinsipnya, ya Pak Arman, iya. Tapi mungkin dari sisi lain bisa kita lihat sebagai nilai kebaikan, ya Bapak Ibu. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah. Berikut peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Peserta akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah masing-masing. Peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Peserta dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang bisa membangun disiplin di lingkungan sekolah kita ini?
Kira-kira hal-hal apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar anak-anak itu disiplin? Itu. Barangkali ada yang bisa? Yang di belakang, Bapak Ibu yang di belakang, Bapak Ibu, ibu-ibu. Yang sudah kan kita sudah punya pengalaman Bapak Ibu dalam menghadapi anak-anak keseharian kita di sekolah. Kira-kira supaya ini anak disiplin, apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat? Ada yang ingin memberikan masukan? Ibu Lina? Kira-kira apa yang Ibu Lina lakukan supaya anak-anak ini bisa disiplin di sekolah? Iya, minum dulu. Tes. Ya, menurut saya yang saya lakukan di sekolah itu untuk melatih anak-anak melalui pembiasaan, Bapak Ibu. Jadi mulai mereka masuk di lingkungan sekolah, pada saat saya piket, saya biasakan mereka mulai masuk di gerbang kelas itu memberi salam ke Bapak Ibu guru. Karena sekarang sudah mulai tidak pandemi, mereka sudah mulai salam sama Bapak dan Ibu gurunya. Seperti itu. Terima kasih. Menurut Ibu Lina, melakukan pembiasaan itu adalah salah satu cara untuk mewujudkan disiplin di lingkungan sekolah. Ada lagi mungkin pendapat lain selain pembiasaan? Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin yang perlu kita terapkan kepada anak-anak yaitu misalnya memakai seragam sekolah, kemudian menaati peraturan sekolah. Itu kedisiplinan yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Terima kasih Ibu. Ya, menurut Ibu, menurut Ibu tadi bahwa untuk menciptakan disiplin di lingkungan sekolah itu perlu ada aturan. Iya, Bapak Ibu setuju dengan ini? Perlu ada aturan di sekolah? Iya. Jadi yang biasa kita lakukan seperti itu. Jadi ada aturan yang kita buat yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Nah, kira-kira ketika aturan itu dilanggar, apa konsekuensinya? Apakah ada? Kira-kira kalau anak-anak kita melanggar aturan, mereka kita kasih apa? Halo, terima kasih. Karena kita bicara budaya positif, saya kira yang positif ini yang seperti Ibu sampaikan tadi adalah hal yang baik. Jadi kalau kita bicara aturan, bagaimana kita mendisiplinkan anak yang ada di sekolah, saya kira semua kita warga sekolah itu harus disiplin dan memiliki aturan-aturan yang memang yang mengarah kepada budaya positif, sehingga semua warga sekolah taat terhadap aturan dan kita perlu memberikan sanksi-sanksi yang baik. Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak, bagus sekali. Jadi ketika ada aturan tentu ada sanksi. Nah ini yang biasanya kita lakukan di sekolah. Nah kira-kira aturan yang kita buat itu dengan aturan dan sanksi yang kita buat itu, apakah sudah tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak? Masih ada. Iya. Kalau masih ada berarti efisienkah peraturan-peraturan yang kita terapkan di sekolah menurut Bapak Ibu? Iya.
belum efisien, karena ketika kita berbicara berhasil tidaknya aturan efisien atau tidaknya, berarti semua anak-anak itu akan patuh dan tidak ada lagi yang membuat pelanggaran. Nah, di sini kita akan bersama-sama membangun persepsi yang sama tentang apakah peraturan itu memang wajib ada di sekolah ataukah harus apa lagi yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, lagi dari apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi. Nah, sekarang kita melihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kayak seperti tadi Bapak Ibu bilang, untuk menerapkan disiplin harus ada aturan. Nah, sekarang kita ini punya aturan di negara kita. Ketika mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm dan ada sanksinya. Nah, apakah semua sudah patuh kepada aturan tersebut? Apakah seluruh warga Indonesia ini sudah tidak lagi sudah patuh, sudah menggunakan helm ketika keluar dari rumah? Iya, masih ada saja yang melanggar aturan ini. Nah, kemudian yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk apa kira-kira kalau kita terapkan harus menggunakan masker, harus mencuci tangan? Nah, untuk apa Bapak Ibu? Iya, menjaga kesehatan. Tapi apakah semua kita ini telah patuh terhadap aturan-aturan ini? Belum, termasuk kita sendiri, Bapak. Saya juga biasa seperti itu. Saya masih terlalu banyak melanggar aturan. Nah, kembali kepada diri kita. Kenapa? Kenapa kita masih melanggar aturan tersebut? Kira-kira menurut Bapak Ibu, sikap egois terlalu tinggi, apalagi kira-kira tidak peduli, sikap kepedulian kita yang kurang. Iya, betul sekali. Apalagi Bapak Ibu, ya, lupa, ya itu manusiawi ya, Bapak Ibu, lupa. Iya, apalagi lupa kalau mau pergi keluar rumah, dapat lupa helm tertinggal di rumah. Iya, biasa seperti itu. Iya, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Ya, ada unsur kesengajaan. Kenapa sengaja Ibu? Iya, takut jilbabnya terbongkar. Iya, jadi ini semua Bapak Ibu yang harus sama-sama kita bangun ke dalam diri kita, bagaimana supaya aturan-aturan itu dapat kita laksanakan tanpa ada tekanan dari sanksi. Karena selama ini kita melakukan atau patuh terhadap peraturan itu karena apa? Karena sanksi. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Ada sweeping di depan situ. Saya harus pakai helm ya, karena ada polisi di. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya takut polisi mau tilang. Benar tidak? Tetapi pernahkah kita berpikir jika kalau tidak ada polisi tetap kita harus pakai helm? Pernahkah Bapak Ibu? Pernahkah kita berpikir kalau misalnya kalau tidak ada, misalnya hari ini ada pengawas, oh kita cepat-cepat datang di sekolah karena ada pengawas. Tapi ketika tidak ada pengawas, santai saja, biar setengah 8 tiap apa. Karena apa Bapak Ibu? Kita takutnya ke pengawas. Bukan ada motivasi dari dalam diri kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa aturan yang dibangun selama ini Bapak Ibu masih terus dilanggar. Belum ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Seperti halnya di ruang kelas dan juga di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu.
Kira-kira gambaran seperti apa yang kita inginkan? Apakah kita menginginkan siswa yang tergambar di aturan atau kita menginginkan siswa yang tergambar di keyakinan? Siswa yang seperti apa yang lebih kita inginkan? Kita sepakat dulu. Di gambar berapa Bapak Ibu? Keyakinan. Nah, di keyakinan ini Bapak Ibu, siswa itu terlihat lebih merdeka. Sementara di peraturan siswa terlihat seperti terintimidasi. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaan dengan peraturan dan keyakinan. Nah, apakah setelah Bapak Ibu keluar atau pulang dari tempat ini, apakah Bapak Ibu masih akan memberlakukan aturan atau mulai melakukan keyakinan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Keyakinan. Nah, Bapak, kenapa keyakinan ini perlu Bapak Ibu? Nah, dengan adanya keyakinan tidak perlu memberikan sanksi kepada anak-anak. Dengan membuat keyakinan itu adalah memotivasi dari dalam diri siswa, menimbulkan nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa. Jadi tidak perlu ada sanksi, tidak perlu untuk sanksi 1, 2, 3, tidak perlu. Jadi kita hanya fokus pada keyakinan. Nah, apa sih keyakinan ini? Keyakinan itu bukan aturan Bapak Ibu, tapi berupa kesepakatan. Jadi kesepakatan yang dibangun, yang mengandung budaya-budaya atau nilai-nilai kebajikan yang melibatkan siswa Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita. Jadi supaya siswa juga mau melakukan apa yang kita inginkan, kita harus melibatkan siswa kita untuk bersama-sama merancang keyakinan kelas. Nah, seperti ini, anak-anakku semua. Jadi untuk hari ini sudah tidak ada aturan yang berlaku di kelas ini. Sudah tidak ada. Kita hapus ini aturan. Masih ada terpajang di depan kelas, keluarkan. Tidak ada aturan anak-anak. Semua kita tidak ada sanksi lagi. Nah, bukan kenapa Ibu Sutiara aturan ini? Nah, namun hari ini kita akan membuat kesepakatan, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang pertama lebih bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang awalnya Bapak Ibu, peraturan tidak boleh merokok. Kita hilangkan kata negatifnya Bapak Ibu. Inilah untuk membangun persepsi positif selalu di dalam lingkungan kita. Hilangkan semua kata-kata yang berbau negatif, sehingga yang jadi pembiasaan-pembiasaan itu hanya positif, membaca kata yang positif, melakukan hal-hal yang positif. Jadi dihilangkan tuh kata tidak, jangan, itu adalah negatif. Nah, anak-anak kita akan lebih cenderung lebih fokus pada yang tidak, jangan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sehingga itu masih ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini berupa contoh keyakinan kelas yang telah kami susun di kelas saya. Ini saya tidak menggunakan lagi kata-kata negatif. Yang pertama, kami hadir di sekolah tepat waktu. Jadi ini yang kita bangun bersama, hasil dari kesepakatan di dalam kelas, saling menghargai dan menyayangi. Kelas kami adalah kelas yang bersih, indah, dan nyaman, sehingga mereka setiap hari akan mengingat ini bahwa kelas kami adalah kelas yang bersih. Jadi ketika ada rumput atau sampah, dengan motivasi yang terbentuk dalam dirinya, langsung mereka pungut. Karena ini, mereka setiap hari teringat kelas kami adalah kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Kemudian berkomitmen menyelesaikan tugas belajar dengan baik, selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangannya. Jadi inilah keyakinan kelas yang berusaha kami bangun di dalam kelas. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, tidak perlu. Jadi untuk melakukan sebuah perubahan pelan-pelan, perlahan,
Tidak perlu harus satu kali, anak-anak harus satu kali berubah, tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, nah ini kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun dan penguasaan atau power. Inilah yang menyebabkan selalu terjadi masalah di lingkungan kita karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu mereka mempunyai kekuatan sendiri di dalam dirinya. Kodratnya itu sudah ada. Tinggal bagaimana guru itu menuntun mereka menggali kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut. Salah satunya kita harus bisa menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan anak-anak kita. Jadi kelakuan misalnya ada perbuatan yang kurang baik mereka lakukan itu sebenarnya bukan karena anak-anak kita itu tidak baik Bapak Ibu, tetapi ada 1 atau 2 kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya seorang anak yang suka misalnya mengganggu temannya, mungkin dia butuh perhatian Bapak Ibu. Nah, jangan kita nakal apa dengan mengucapkan nakal, akhirnya akan terbentuk dalam pikirannya itu kata nakal. Nah, seperti itu. Oke, lingkaran 4 kebutuhan dasar. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita analisa dari lingkungan sekolah kita, termasuk misalnya Bapak Ibu kepala sekolah, dia harus tahu bagaimana gurunya, guru harus tahu bagaimana muridnya, kebutuhan apa yang harus bisa dipenuhi di dalam sekolah. Misalnya, diterima dan disayangi. Kira-kira kalau saya ditanya, kamu merasa sudah diterima dan disayangi ketika apa? Itu ketika semua orang yang ada di sekitar saya itu menghargai keberadaan saya, kemudian bisa keluarga saya menyayangi saya, memberikan perhatian, tentu saya sudah merasa diterima. Nah, kita merasa bisa karena apa yang kita inginkan sudah dapat kita lakukan. Kemudian bebas. Nah, bebas. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu terhadap kebebasan? Tentu kita bebas ketika kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika ada tekanan, kita tidak bisa melakukan sesuatu, berarti kita tidak diberikan kebebasan. Itu kebutuhan kita yang tidak bisa kita penuhi. Sehingga kadang sementara duduk belajar, keluar jalan-jalan di luar, bermain di luar, itu karena tidak terpenuhi kebebasan. Jadi berikan kebebasan dalam proses pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, itu terkait kebutuhan Bapak Ibu, karena sebenarnya masih panjang ini. Kalau mohon maaf. Contoh kasus 1, Bimox anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Ibu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh Bimo dari 5 kebutuhan tadi? Apa yang harus dipenuhi menurut Bapak Ibu? Kasih sayang. Setuju Bapak Ibu kasih sayang? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Bapak ini kira-kira kebutuhan mana yang harus kita penuhi Bapak Ibu? Kesenangan. Jadi dia butuh kesenangan di dalam proses belajar mengajar. Kalau kita sudah memberikan dia kesenangan, dia akan mengikuti kegiatan itu dengan baik.
Ya, Ibu. Kemudian yang berikut. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu guru Rani. Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang harus kita penuhi terhadap anak ini? Jadi dia katakan benci kepada ibu guru. Nah, semoga tidak ada yang murid kita yang membenci kita ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa ini? Kebutuhan apa yang perlu kita penuhi kepada anak tersebut? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kebebasan, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi tadi ada budaya positif yang harus kita bangun. Salah satunya yang kita laksanakan yang pertama mulai dari membangun keyakinan di kelas dan di sekolah. Jadi tidak usah dulu kita pikir tentang aturan-aturan dan segala macam sanksinya Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan membangun sebuah keyakinan di dalam kelas bahwa kelas saya adalah kelas yang baik, kelas yang ramah, kelas yang kreatif, kelas yang bersih. Nah, kemudian ada kebutuhan. Jadi semua tingkah laku perbuatan anak-anak kita di sekolah itu sebenarnya hanya karena dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar ini. Jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka disitulah akan timbul masalah Bapak Ibu. Jadi bukan anak-anak tidak ada yang nakal, anak-anak tidak ada yang bodoh, yang ada hanya karena kebutuhannya belum bisa terpenuhi. Untuk itu Bapak Ibu mari membangun kolaborasi di lingkungan sekolah bersama dengan rekan-rekan guru. Mari membangun kolaborasi dan komunikasi yang baik bersama dengan orang tua sehingga positif di lingkungan sekolah dapat terlaksana, dapat terwujud. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic tabu balik, dia punya on. Iya, cara pegangin juga harus sedikit diangkat, dia punya pantat. Iya, iya, karena kalau tidak terpenuhi semua kebutuhan itu tadi, ya sudah pasti tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Jen yang sudah berkolaborasi bersama Bapak Ibu berbagi tentang keyakinan kelas serta kebutuhan dasar. Iya, tentunya ini adalah penerapan yang kita harus laksanakan di sekolah untuk tidak mengintimidasi anak-anak yang ada di sekolah kita masing-masing. Yang pertama kita lakukan adalah keyakinan kelas. Ya, alhamdulillah saya di SD Nusan Sarino sudah melaksanakan keyakinan kelas bersama teman-teman. Selanjutnya materi yang berikut, karena dari keyakinan kelas serta kebutuhan dasar yang akan dipenuhi dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Kepada Bapak Muhalis saya persilakan dengan hormat. Ya, saya di sini sebagai moderator. Ketika mereka menggunakan waktu yang lebih, saya suruh kasih kode orang dua ini. Iya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi seperti tema yang ada yang terpampang di depan kita semua Bapak Ibu adalah sosialisasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif tadi Ibu Jen sudah memaparkan kepada di hadapan kita semua terkait hal-hal yang termuat ke dalam budaya positif. Ibu Jen tadi pertama dia menyampaikan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua terkait dengan peraturan hukuman. Kemudian peraturan hukuman dan keyakinan kelas. Selanjutnya disampaikan lagi yang termuat dalam membangun budaya positif, yaitu 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi oleh siswa itu sendiri atau dalam tanda petik manusia. Jadi untuk selanjutnya yang terkait dengan membangun budaya positif, ada 2 hal yang ingin saya sosialisasikan atau sebarkan kepada Bapak Ibu yang terkait dengan restitusi. Kemudian yang kedua adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Saya kira menarik ini untuk kita sama-sama simak. Jadi yang pertama, 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Di manakah posisi Bapak Ibu sekarang dan nanti? Jadi saya ulangi sekali lagi, 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Di manakah posisi Bapak Ibu sekarang dan nanti? Glenn Gosen dalam bukunya Restitution Restruction School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut, ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Jadi melihat tampilan di atas Bapak Ibu, sebelum saya berikan materinya, barangkali Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri posisi saya selama ini ketika melaksanakan tugas di kelas. Saya sekarang ini di posisi mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi pertama, penghukum. Jadi ketika kita menemui anak kita yang bermasalah seperti tadi, apakah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati ataukah itu peraturan kelas, tentu seorang guru itu hal yang pertama dilakukan pas menghukum. Tapi biasanya guru-guru sekarang dia itu sudah menghindari kekerasan fisik. Karena kenapa? Kekerasan fisik itu bisa berdampak sistemik terhadap aturan atau hukum. Makanya Bapak Ibu guru sekalian itu menghindari kekerasan fisik, karena yang dihindari siapa tahu dihadapkan sebuah undang-undang perlindungan anak. Tetapi yang marak sekarang kita temui itu kekerasan verbal. Apa itu kekerasan verbal? Itu yang kekerasan yang bisa melukai harkat dan martabat anak secara tanpa itu lisan, Kamenburo, atau dalam ada juga kadang saya dengar di luar sana kadang nenek bla, saya tidak tahu. Nah, hal-hal yang seperti itu terkadang bisa melukai harkat dan martabat anak itu. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya seperti itu, seperti yang saya sampaikan di atas. Patuhi aturan saya dan awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah.
Nah, bagaimanakah seorang guru itu ketika melakukan posisi kontrol ini? Tentu nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya cuma mata melotot dan jari-jari menunjuk dan menghardik, kamu itu begini, kamu itu begitu. Nah, dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita menggunakan posisi kontrol ini? Yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau media tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, seperti itu. Pernah saya temui, bahkan teman saya, tapi bukan sini, di selatan, di sana. Jadi itu tadi posisi untuk yang pertama Bapak Ibu, itu penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Tadi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Mari kita sama-sama analisa Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol yang kedua, memang itu tidak mengeluarkan kata-kata kasar, dia tidak menghukum secara fisik, tapi ini cenderung lebih berbahaya ketimbang penghukum. Karena kenapa? Pembuat rasa bersalah, saya sangat kecewa sama kamu, saya sudah harapkan kamu berbuat seperti ini, ternyata kamu tidak melakukan seperti itu. Itu melukai harkat dan martabat Bapak Ibu. Jadi terkadang kita, kalau kita flashback ke belakang, biasanya kita itu mengingat hal-hal ketika kita melakukan sesuatu melanggar aturan, itu ada ucapan-ucapan yang membuat kita yang tidak bisa lupakan. Nah, ini yang mencoba kita hindari Bapak Ibu untuk posisi kontrol yang kedua, itu membuat merasa bersalah. Bagaimana ciri-cirinya seorang guru ketika menempatkan diri sebagai posisi merasa bersalah? Dia itu harus selain mengelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya meratap pada anak lesu. Nah, apa yang terjadi atau hasil ketika kita menempatkan diri sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah karena mengecewakan ibu atau bapak ibunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Maksudnya di sini ketika kita menghukum seorang anak, dia itu akan menampakkan respek, apakah dia marah, apakah dia meluangkan seperti tadi mencoret apa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membuat dia merasa bersalah, dia tidak bisa meluangkan emosi, tapi dia pendam. Jadi selanjutnya murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi Bapak Ibu itu jadi sebuah komunikasi untuk mengajak, untuk mempengaruhi seorang anak. Nah, itu yang maksudnya persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Atau ketika anak-anak ribut di dalam kelas, terkadang kita menempatkan diri sebagai temannya. "Ayo Lanang, jangan terlalu ribut dalam kelas demi Bapak atau demi Ibu. Bapak ini sekarang kurang tidak sehat, jadi bantu Lanang."
jangan terlalu ribut di dalam kelas. Jadi kita di situ menempatkan diri kita sebagai seorang teman. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi terkadang kalau anak-anak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, terkadang kita menempatkan diri sebagai seorang temannya mengatakan seperti ini, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Seperti itu. Dan ekspresi dari seorang guru itu biasanya seperti begini, ramah, akrab, dan bercanda. Seperti itu. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu ketika kita menempatkan diri kita sebagai teman? Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Inilah salah satu dampak negatifnya ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman di lingkungan anak-anak kita. Kemudian selanjutnya posisi keempat Bapak Ibu, yaitu pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu sekalian, posisi pemantau berarti dalam istilahnya itu mengawasi. Dia sebagai pengawas di dalam lingkungan anak-anak itu sendiri. Jadi biasanya nada suaranya itu seperti datar, bahasa tubuhnya juga formal-formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini posisi kontrol yang keempat. Pemantau itu lebih baik dibandingkan tadi yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama adalah apa tadi pertama Pak Ibu? Ada bisa sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa salah, kemudian yang ketiga teman, kemudian keempat pemantau. Jadi pemantau ini dia agak lebih baik dibandingkan posisi kontrol sebelumnya. Karena kenapa Bapak Ibu? Ini posisi pemantau, seorang guru itu menjadi pengawas, mengawasi anak-anaknya ketika ada hal-hal yang melanggar aturan kelas atau keyakinan kelas, maka seorang guru ini akan tetap memberikan sebuah hukuman, tapi dia sifatnya mengawasi seperti itu. Ada hal-hal yang terkait atau pelanggaran yang telah dilakukan sudah berulang kali 1, 2, 3, baru kemudian diberikan sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada posisi manajer, sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua di dalam ruangan ini, kita itu berusaha ditempatkan pada posisi kontrol manajer. Kenapa seperti itu? Karena ketika seorang anak melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas, berarti kita dengan anak itu melakukan kolaborasi. Kita melakukan kolaborasi, berkomunikasi dengan anak, kemudian kita tuntut dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Kita tidak memberikan dia semacam hukuman,
atau konsekuensi, tetapi kita berkolaborasi, berkomunikasi berkolaborasi dengan anak untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilanggar. Kemudian mencari solusi atas apa yang telah dilakukan. Seperti yang dilakukan seorang guru, seperti yang yang saya tampilkan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, jadi nada suaranya seorang manajer itu adalah nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi anak yang melanggar aturan, anak yang melanggar keyakinan kelas, dia itu bisa dikembalikan, kita bisa menetralisirkan mentalnya, kemudian kembali ke komunitasnya, kembali ke teman-temannya dengan lebih kuat dan lebih baik. Kita tidak memberikan sebuah hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya, tetapi kita menempatkan seorang anak itu bagaimana dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, kemudian kita mengembalikan dia ke teman-temannya tanpa ada rasa bersalah, atau dalam hal dia bisa kembali tampil lebih baik dan lebih kuat. Jadi itulah Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang saya sampaikan. Jadi kita bisa merenung, menganalisa posisinya kita sekarang di mana, dan harapan kita semua, kita tidak melakukan lagi seperti yang disampaikan tadi. Jadi kita tidak lagi melakukan sebuah ancaman, kita tidak melakukan lagi sebuah hukuman, kita tidak lagi memberikan sebuah konsekuensi kepada seorang anak. Tapi ketika anak itu melanggar aturan, maka kita harus bersama-sama berkolaborasi dengan anak itu, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan apa pelanggarannya, kemudian kita kembalikan dia ke teman-temannya dengan lebih baik. Jadi selanjutnya saya lanjut saja Bapak Ibu, nanti di akhir kita buka sesi diskusi. Kemudian kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi begini Bapak Ibu, jadi ketika anak kita melakukan sebuah pelanggaran, kemudian kita berusaha menciptakan atau memperbaiki kesalahan mereka dengan cara restitusi. Ada tiga sisi untuk dijalankan dalam melakukan restitusi kepada seorang anak yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menayangkan keyakinan kelas. Nah, inilah yang dikatakan tadi segitiga restitusi. Jadi ketika kita kita tadi sudah mengetahui posisi kontrol seorang guru, atau kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer atau pemantau atau teman, kita bisa melakukan melakukan perbaikan perilaku anak dengan melalui segitiga restitusi. Jadi yang pertama, sekali lagi, yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Akan saya tampilkan nanti satu video yang saya lakukan, meski itu masih dalam masih dalam tahap penugasan. Jadi yang pertama, ketika kita menemukan anak-anak itu bersalah,
Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya, jadi yang pertama kita itu harus menstabilkan identitasnya. Nah, untuk menstabilkan identitas anak, contohnya anak itu terlambat masuk kelas, dia tidak mengerjakan PR, apa yang harus dilakukan untuk merestitusi anak ini? Bukan berarti kita, kamu ini setiap minggu tidak pernah mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, berdiri di depan sana. Karena hal-hal seperti itu yang kadang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi itu yang mencoba kita hilangkan bersama. Tetapi kita melakukan sebuah restitusi. Jadi ya, untuk menstabilkan identitas yang pertama harus dilakukan adalah kita menyampaikan kepada anak itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau yang sering kita atau yang saya pernah lakukan itu, semua orang pernah, contoh anak si A terlambat. Jadi kita menyampaikan kepada anak itu, semua orangnya pernah terlambat, semua teman-temanmu pernah terlambat. Nah, kita dulu menstabilkan, jangan kita langsung kenapa terlambat, kenapa tidak kerjakan PR. Otomatis itu secara psikologi anak itu sudah takut sama kita. Jadi yang pertama harus dilakukan, kita harus pertama, anak itu sudah merasa bersalah, tentu dalam keyakinannya itu saya ini sudah melanggar. Jadi yang pertama dilakukanlah bagaimana kita menstabilkan anak itu supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. Nah, itu yang maksudnya ini menstabilkan identitas. Jadi bisa kita lakukan Bapak Ibu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak itu. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu hal-hal yang terkait, pertanyaan yang terkait dengan bagaimana kita menstabilkan diri seorang anak. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kita menstabilkan identitas anak dengan pelanggaran yang dilakukan, maka sisi yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana validasi tindakan yang salah kepada anak itu. Jadi kita bisa bertanya kepada anak itu, seperti yang saya tampilkan di atas, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita tanyakan kepada anak itu yang melanggar keyakinan kelas tadi. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian selanjutnya kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi artinya di sini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah artinya kita menanyakan alasan-alasan seorang anak itu untuk memberikan alasan kenapa dia bisa berbuat salah. Kemudian restitusi yang ketiga, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, kalau yang saya ambil contoh tadi anak itu terlambat, jadi kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari awal, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas yang seperti tadi beliau sampaikan itu sifatnya abstrak karena kita itu sepakati untuk dilaksanakan. Kalaupun anak itu melanggar, maka kita harus menanyakan keyakinan apakah yang kamu lakukan ini benar atau salah. Kalaupun salah, seharusnya kamu harus berbuat seperti apa. Nah, itulah yang terkait Bapak Ibu untuk merestitusi anak ketika melakukan sebuah tindakan-tindakan yang salah. Ya, terima kasih. Itulah yang Bapak Ibu yang sempat yang sampaikan terkait dengan 5 posisi kontrol dulu dengan segitiga restitusi. Jadi saya menampilkan 1-2 video ini terkait dengan penerapan segitiga restitusi dengan menempatkan diri sebagai atau menempatkan diri posisi kontrol, tidak sebagai penghukum dan tidak sebagai seorang pembuat merasa bersalah.
Kira-kira ke depannya pajak apa yang pajak lakukan? Pajak ke depannya ingin seperti apa? Ya, itu kita dulu sekilas restitusi yang atas yang dilakukan atas pelanggaran dari seorang anak. Kita tidak menempatkan diri sebagai penghukum, kita tidak membuat dia merasa bersalah, tapi kita menetralisirkan dulu kayak apa namanya identitasnya, kemudian kita tanyakan apa alasannya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang benar, kemudian bagaimana untuk kedepannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang bertanya atau share. Cek. Iya, baik Bapak Ibu, Maik kembali saya ambil alih sebagai moderator. Tadi ada dua teman kita yang sudah menyampaikan kolaborasinya, di mana yang pertama tadi mengenai keyakinan kelas serta kebutuhan dasar. Kemudian ada posisi kontrol dan restitusi. Saya akan buka sesi tanya jawab 10 menit. Setelah itu kita masuk pada sesi yang kedua. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, baik dari keyakinan kelas, posisi kontrol, barangkali ada yang Bapak Ibu tanyakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kedua teman kita tadi, yang tidak jelas atau apa saja yang terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Kebetulan juga di antara kita sekalian, Bapak Ibu, ada pengajar praktik kita yang cantik, luar biasa, alhamdulillah, yang sudah memotivasi kami. Kemarin kami sudah bertemu di Loka 1, Masya Allah, luar biasa. Iya, artinya selama ini permainan-permainan yang kami dapatkan di Loka 1 selama ini tidak pernah kami dapatkan nanti di Loka 1, dan ilmu yang banyak kami dapatkan di sana, pengalaman-pengalaman belajar yang kita bawa ke sekolah kita nanti. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk memberi pertanyaan ataupun yang terkait dengan kedua materi tadi. Dipersilakan. Iya, ada pertanyaan?
Silakan. Supaya hidup. Ya. Begini teman, supaya pembiasaan di dalam room itu semua menyampaikan pendapat, benar dengan tidaknya harus berani mengeluarkan pendapat. Jadi insya Allah Pak Arman nanti di angkatan 8. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya yang disampaikan oleh teman-teman tadi ini sudah cukup jelas. Hanya saja saya ingin membangun motivasi juga teman-teman. Siapa tahu ada juga yang mau bertanya. Jadi saya mengawali ini semua. Pertanyaan ini untuk Pak Muhalis. Ya, tadi ada poin ketiga tadi itu kan. Yang pertama tadi hukumnya apa, penghukuman. Kemudian yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Ya, jadi yang menjadikan sebagai teman itu tadi ada yang menjadi tanda tanya sama saya, apakah bisa kita gunakan atau tidak. Ada tadi bahasa, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya. Jadi kalau menurut hemat saya, itu saya takut nanti tidak secara langsung kita mengajak anak itu selalu mengharapkan balasan atau imbalan dari orang lain yang sudah pernah membantu dia atau yang sudah pernah berbuat kebaikan kepada dia. Karena tidak secara langsung anak itu akan tertanam juga dalam dirinya bahwa oh begitu ternyata setiap yang kita lakukan itu pasti mengharapkan bantuan dari orang lain. Artinya itu cuma sekedar pendapat saya. Siapa tahu teman-teman ada yang bisa mengutip yang lain, disilakan. Kalau yang lainnya sudah cukup jelas, luar biasa. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaan di sini Pak Muhalis di poin ketiga sebagai teman, kalimat yang mengatakan bahwasannya ingat tidak yang Bapak sudah bantu. Iya. Tadi sebelum Bapak Ibu, sebelum saya serahkan, sebelum Pak Muhalis menjawab, tadi sebelum Pak Muhalis menyampaikan materi, di situ ada pertanyaan, di posisi manakah kita sekarang dari kelima restitusi tadi? Iya. Apakah kita di posisi 1 sebagai penghukum, apakah yang di posisi kedua sebagai pembuat merasa bersalah, atau yang ketiga sebagai teman, atau yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer? Yang pastinya sebentar akan ada jawaban. Saya silakan kepada Pak Muhalis untuk menjawab. Kalau dari posisi 5 itu, kalau pribadi saya ada semua. Tidak ada yang meleset, saya kenal semua itu. Kalau Pak kasih tekanan hukuman ada. Iya. Sempat juga saya bilang murid itu, minta maaf ini saya ungkapkan antara saya. Saya sempat bilang murid itu kurang ngajar. Iya. Karena memang terlalu emosi. Jadi kalau saya pelajari tadi dari 5 itu lengkap sudah sama saya. Olehnya ini kesempatan saya sangat bersyukur dengan teman-teman yang sudah CDP. Insya Allah dari sini saya bisa berubah. Terima kasih. Terima kasih. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kami masuk ke lingkup pendidikan guru penggerak, memang seperti Pak Armansyah punya jawaban itu. Yang kami sampaikan di room itu bersama fasilitator maupun instruktur, kami bercurhat-curhatan di sana mengenai apa yang terjadi di kelas kami Bapak Ibu. Ya, tentunya dengan berbagai penjelasan baik dari instruktur maupun fasilitator dan pengajar praktik, tentunya semua ini akan merubah kita ke arah yang lebih baik seperti yang diharapkan oleh
Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pembelajaran yang diajarkan oleh KHD, di mana kita itu guru itu hanya sebagai among, pamong. Dia hanya menuntut, karena sesungguhnya anak itu sudah punya kelebihan. Kita hanya menuntut mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam, kodrat zaman. Beda kita mengajar anak di abad yang lalu. Kita sering mengatakan kepada anak, mama dulu kalau pergi sekolah jalan kaki, tidak ada lagi uang jajan. Coba kita kasih tahu anak sekarang. Padahal dia bilang, mama itu dulu. Sekarang kalau pergi sekolah mau jalan kaki, paling jam berapa baru sampai? Nah, itu beda kita mengajar anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Silakan Pak Muhalis untuk menjelaskan lebih detail kepada teman kita ini. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan dari Pak Arman sangat luar biasa. Jadi untuk posisi kontrol teman, seperti yang saya tampilkan di atas itu posisi teman bukan berarti posisi kontrol yang sudah maksimal. Menempatkan diri sebagai seorang teman itu tentu masih menimbulkan masalah-masalah seperti yang saya tampilkan di atas. Jika seorang guru itu menempatkan dirinya sebagai seorang teman, bisa jadi anak itu hanya cenderung turut kepada gurunya dan tidak berlaku sama guru lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua kait dengan narasi yang saya tampilkan, kalimat yang saya tampilkan di atas. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak Ibu selama ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalimat ini atau narasi ini dia memang memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Apa yang Bapak Arman tampilkan itu menimbulkan dampak lain, betul Pak, itu akan muncul sebuah perspektif lain dari seorang anak itu, dalam tanda petik mengajarkan anak untuk bla 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 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, marilah kita hilangkan mindset cara berpikir kita bahwa melakukan sebuah atau menempatkan diri kita sebagai penghukum demi untuk mencapai sesuatu. Terkadang kita dan ada teman berkata seperti ini, Pak, kalau saya tidak seperti ini, anak ini tidak bakal pintar berhitung. Kalau tidak saya lakukan seperti ini, anak ini tidak bisa pandai membaca. Bapak Ibu, jangan berangkat dari sebuah paradigma berpikir bahwa nanti melakukan kekerasan baru anak itu bisa pintar. Mari kita hilangkan mindset seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita mau bawa ke agama, tidak mungkin kalau hasil curian kemudian kita bantu orang lain. Apakah itu Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai rujukan? Apakah itu bisa dijadikan sebagai ukuran untuk melakukan hal demikian? Tentu tidak. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, segitiga restitusi itulah yang perlu kita lakukan dalam hal melakukan peningkatan atau pembentukan karakter pada diri seorang anak, atau menempatkan diri kita sebagai posisi manajer dan melakukan restitusi sesuai dengan aturan-aturan yang dilanggar oleh seorang anak atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Barangkali seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama sosialisasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang sebagai narasumber Ibu Jane Manusama SPD dan Bapak Muhalis SPD, calon guru penggerak angkatan 6. Demikian, terima kasih kepada mereka berdua. Iya.